semangat pagi Next Jilioner. Ketemu lagi dengan saya Windy Kartaatmaja, dan seperti biasa saya akan menjadi host untuk acara Insight dan Network Marketingnya Next Jilioner di Jumat ini. Dan Jumat ini tadi mungkin udah sempat ke-spill dikit ya. Kita ada hijabpreneur teman-teman, kali ini pembicaranya atau narasumbernya Teh Muti Elanda, dan beliau ini nanti kayak Teh Muti udah join. Beliau ini tuh salah satu teman juga di Bandung, tapi saya kita request untuk bergabung. Apa udah bisa Teh? Oke, sambil nunggu Teh Mutinya bergabung, teman-teman. Oke, aku accept dulu. Oke. Halo Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Teh Muti, aku opening dulu ya sebentar. Jadi teman-teman sambil nanti kita nunggu yang lain datang. Jadi hari ini tuh sebentar lihat contekan dulu teman-teman. Biasa ya, kita kan juga normal dong ya, kan tetap harus lihat contekan ya. Oke. Betul, Teteh. Nah, hari ini teman-teman seperti biasa Insight dan Network Marketingnya akan hadir menemani teman-teman semua, dan tentunya hari ini teman-teman seperti udah tahu ada Teh Muti. Teh Muti ini salah satunya teman saya juga di Bandung, dan ternyata beliau ini adalah seorang pebisnis franchise yang tertarik di bidang network marketing. Tapi sebelum itu teman-teman, jadi kenapa sih saya mungkin mau highlight dulu kenapa sih NextG ini kok seneng banget bikin acara-acara mengenai network marketing gitu kan. Jadi, nah ini dia nih salah satunya teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, jadi Next Jilioner ini adalah sebuah platform teman-teman yang menjembatani kita, para orang-orang yang belum tahu atau pengen tahu mengenai network marketing, direct selling, ataupun MLM mungkin biasa disebutnya teman-teman. Nah, NextG ini membantu kita untuk mempermudah informasinya, tapi tentu saja dengan cara yang aman, nyaman, dan tanpa mungkin paksaan atau sesuatu hal yang bikin teman-teman nggak nyaman seperti yang biasanya teman-teman dapat informasinya dari luar sana. Nah, supaya tidak simpang siur, NSG membuat buku sebenarnya, tapi bukunya masih on progress. Tapi sambil nunggu bukunya, NSG mengeluarkan tadi ini nih, rangkaian acara dari Instagram Live sampai dengan Kulwap, kuliah WhatsApp, yang diadakan setiap minggu dengan berbagai macam narasumber dari berbagai macam perusahaan network marketing yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kemarin teman-teman udah pernah melihat ada Nuskin, ada yang Living, kemudian ada apa lagi, ada Yusana, ada Tupperware nanti, dan sekarang ada AFC. Nah, itu adalah rangkaian programnya, karena weekly dan series teman-teman tentunya ya tadi informasinya akan dari berbagai macam narasumber yang sudah ada tadi disebutkan. Nah, timeline-nya itu sebenarnya ada di feed-nya Instagram-nya Next Jilioner. Teman-teman tinggal cek aja untuk bisa tahu. Nah, tentunya teman-teman tadi kalau kita bahas mengenai network marketing semua simpang siur, dan di sini NextG sekali lagi juga saya mewakili NextG informasikan bahwa NextG itu sikapnya netral, jadi tidak memihak satu network marketing manapun teman-teman gitu. Jadi memang pure di sini platform yang ingin mengedukasi, yang ingin menjembatani antara halayak umum dengan para network marketer. Karena halayak umum juga mungkin berpikir, oh itu jelek, itu begini. Nah, seorang network marketer juga mungkin berpikir, kok menjudge saya gitu ya, karena kan saya juga di sini sama nih gitu kan, cari peluang, cari makan kasarnya gitu. Jadi akan simpang siur. Nah, tentunya adanya acara ini semoga cukup mewakili. Nah, oke, kita langsung ke Teh Muti nih yang udah nunggu dari tadi teman-teman. Teh Muti, apa kabar? Boleh dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Windy, apa kabar? Boleh? Yes. Boleh dong Kak Muti mungkin diperkenalkan diri dulu ke teman-teman, karena mungkin banyak juga yang pengen tahu siapa sih Teh Muti gitu kan. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Nah, kenalkan nih, nama aku Mutia. Teh Muti, aku mungkin aslinya suaranya bisa digedein lagi Teh, atau speakernya Oh, kurang mungkin. kedengeran ya? Iya. Oke, sip. Suaranya lembut Sekarang banget udah? gitu, kayaknya kalau saya cowawaan. Sekarang udah belum, Teh? Masih kecil sih. Sekarang udah kedengeran? Masih kecil? Kedengeran tapi kecil. Oke. Sekarang kalau gini gimana? Kedengeran Teh Windy? Oke, kedengeran. Oke, sip. Assalamualaikum teman-teman, Teh Windy, nama aku Mutia.
Aku sebenarnya pendatang ya, di Bandung ini tuh pendatang, karena aslinya aku tuh dari Sumatera gitu. Nah, terus background-nya nih, aku itu lulusannya dari accounting sebenarnya. Basicnya itu accounting, kemudian sempat kerja kantoran, sekitar 5-6 tahunan. Jadi pernah kerja di bank, pernah auditor juga, kerja di ekspedisi juga pernah. Nah, kemudian setelah menikah, itu kebetulan masih kerja nih setelah menikah. Nah, pas hamil itu aku resign, mutusin resign untuk kerja gitu. Nah, terus setelah itu biasa ya, kalau yang biasanya kantoran, terus tiba-tiba di rumah pasti kan ada transisi, adaptasi gitu kan ya. Yang tadinya sehariannya itu kerja, ada jadwal-jadwalnya nih dari jam sekian sampai jam sekian apa yang dikerjain, terus tiba-tiba hamil dan menyusui dan punya anak terus di rumah aja kan jadi bingung ya. Nah, untuk mengisi kekosongan itu tuh sebenarnya aku mulai dari bisnis reseller dulu aku tuh. Jadi reseller fashion, terus coba-coba resell kan gitu kan lumayan nih ya ternyata bisa menambah penghasilan ya, walaupun udah resign, tapi tetap bisa nambah penghasilan dari reseller tadi itu. Terus makin lama, aku mikir lagi nih, kalau reseller kan berarti modal yang aku keluarin sama keuntungan yang aku dapat itu agak tipis ya. Nah, dari situ aku mulai untuk, yaudah deh kita coba fokusin aja nih kebetulan itu fashion. Nah, jadi aku fokus di fashionnya, aku bikin sendiri si produknya, si bajunya itu, jadi mulai cari bahan sendiri, bikin model sendiri, sampai pokoknya semua proses dari pembelian bahan sampai itu terjual, nah itu aku pegang sendiri gitu, kebetulan dibantu sama suami gitu kan ya. Terus udah nih, udah abis itu kan kayaknya kita nggak mungkin kan ya cuma bergantung dari satu pendapatan, kalau aku mikir gitu. Jadi kan Akunting apa? ya. Yang Jadi ya cuan mulu betul kayaknya sekali. yang di Don't put your eggs in one basket gitu kan ya. Oke, Jadi kalau betul. misalkan satu telurnya pecah masih ada telur yang lain gitu kan. Nah, jadi pikir dia tuh mikir apalagi nih ya setelah yang ini running gitu kan si fashionnya. Terus akhirnya aku sama suami punya ide nih buat nyoba franchise gitu. Kebetulan kalau suami aku kan juga di bidang jasa ya di lapangan futsal. Nah, jadi kita berdua nyobain di bidang franchise nih. Terus kan setelah berpikir lagi nih, kan kita nanya-nanya nih ya, riset-riset modalnya, terus apa yang dibutuhkan gitu-gitu kan, sampai nanti target marketnya gitu kan. Lumayan nih ternyata modal yang dikeluarkan puluhan juta gitu ya. Untuk BEP-nya ya setahunan gitu ada sih. Cuman lumayan besar untuk modal awalnya gitu. Nah, setelah itu tetap kita kan mikir lagi nih berkembang nih udah running lagi si bisnisnya apalagi nih yang bisa kita bisa kita cobain lagi gitu di bidang apa lagi nih. Nah kebetulan aku ketemu nih satu si AFC ini. Jadi sebelumnya itu aku tahu AFC ini dari temanku. Oke, Nah stop dulu, temanku Teh. ini Oke. oke sip. Kita stop dulu, maaf saya potong. Jadi teman-teman mungkin yang tadi baru bergabung nggak tahu juga. Jadi Teh Muti ini adalah seorang hijabpreneur. Jadi basicnya itu beliau adalah ibu rumah tangga, kemudian sempat kerja di kantor sebelumnya dan kemudian full mengurus anak. Tapi tentu saja namanya orang apa ya wanita yang biasa punya kegiatan tiba-tiba hanya di rumah gitu ya meskipun mengurus anak sibuk tapi beda rasanya dengan bekerja teman-teman gitu kan ya. Jadi kayak punya usaha tuh berbeda dengan kegiatan di rumah gitu kan. Nah, Nah, makanya kepuasan Teh Muti batin tersendiri gitu ya teh. betul. Nah, jadi makanya Teh Muti mungkin berpikir, aduh apa nih ya yang bisa saya kerjakan sambil juga mengurus anak dan juga tentunya mengurus rumah tangga ya teman-teman. Jadi Teh Muti akhirnya menggeluti reseller dulu di bidang fashion. Nah, karena Teh Muti ini adalah basicnya akunting kuliahnya, jadi otomatis ya tadi perputaran uang juga dan tadi asalnya dari mana Teh? Sumatera Barat. Sumatera apa tuh Sumatera Barat. kota apa tuh Padang, tepatnya? Padang. Nah, Kota Padang. Bocie kan orang Padang itu semuanya kan teman-teman pebisnis ya yang kita tahu gitu ya. Jadi pasti tentunya berhubungan sama bisnis gitu kan. Jadi ternyata Teh Muti akhirnya menggeluti bisnis itulah dan tadinya dari reseller akhirnya mencoba menggeluti di bidang franchiser gitu kan menjadi berbisnis franchise ke orang lain. Jadi orang lain punya franchise Teh Muti apa namanya
belilah franchise-nya atau Semuanya, kerjasama ya, mungkin ya beli lisensi. franchise-nya, betul sekali Betul. gitu. Jadi kalau misalnya nanti lihat Instagram Teh Muti udah ada tuh beberapa franchise yang ada di situ gitu kan. Nah kemudian setelah itu pertanyaan tadi nih, jadi sebelum tadi kan saya pengen nanya juga nih, kenapa bisa kok tiba-tiba dari pebisnis nih gitu kan, yang tadi kan BEP-nya setahun, kemudian apa namanya sudah mendapatkan juga apa kepuasan mungkin tersendiri gitu ya, kok tiba-tiba apa ya bukan lompat, nyebrang mungkin ya ke network marketing gitu kan, yang dimana tadinya mungkin network marketing ini iya banyak stigma negatif juga ya Teh Muti ya di luar Iya, sana. Nah dari Teh Muti sendiri itu gimana tuh? benar. Apakah awalnya stigmanya juga negatif? Apakah awalnya juga menolak gitu? Awalnya mengenal network marketing tuh gimana tuh Teh? Tadi kan dari produk Awalnya ya. emang dari produk. Nah, sebenarnya aku sendiri pun orang yang tipenya tuh skeptis sama yang namanya MLM dulunya, gitu ya. Jadi bukan pengguna, tapi sekeliling aku udah banyak yang pakai produk macam-macam lah dari MLM ABCD itu ada gitu. Di keluarga aku sendiri itu banyak. Tapi aku sendiri bukan orang yang percaya gitu Teh sama si sistemnya. Tapi balik lagi mungkin sebenarnya dari MLM itu pun nggak ada yang salah gitu. Cuman ada mungkin 1 atau 2 orang yang bikin citranya itu kurang bagus diterima gitu. Nah, jadi karena aslinya basicnya aku bukan orang yang suka atau menjalankan gitu ya. Nah, pas begitu tahu ini karena temanku pakai ini satu produk, aku nanya lah gitu kan, kok dia bisa ngasih si produknya langsung ke anaknya gitu maksudku. Pertimbangannya pasti banyak kan ya, yang namanya kita orang tua untuk ngasih satu produk ke anak pasti pertimbangannya A, B, C, D, sampai Z gitu kan ya. Nah, aku tanya-tanya. Terus pas setelah tahu kalau itu produknya MLM, distribusinya, aku sempat mundur nih. Mundur gitu. Ah, enggak ah, kayaknya itu cuman kayak apa sih permainan aja gitu. Tapi setelah itu nih, si temanku ini update gitu. Ternyata si progres di anaknya itu oke gitu. Nah, kebetulan aku memang ada keluhan di pencernaan kebetulan ya. Jadi aku coba tapi pure untuk hanya konsumsi aja. Gitu. Jadi untuk cuman konsumsi itu aku belinya di Februari tahun lalu. Jadi gabungnya kurang lebih udah setahun ya. Februari tahun lalu itu emang pure aku pemakai aja. Jadi nggak sharing-sharing gitu Teh. Terus setelah itu ngerasain sendiri ternyata manfaatnya gitu. Setelah ngerasain manfaatnya kan cek lab lagi dan segala macam gitu. Nah ternyata signifikan nih perubahan yang aku terima. Jadi kan sebelum aku memakai ini tuh aku sempat akupuntur ya. Karena keluhan yang aku punya ini aku akupuntur. Itu lumayan per bulannya keluarnya lumayan lah sekali perkedatangan kan bisa 150.000 ya kalau untuk akupuntur. Belum lagi si ramuannya gitu. Nah, dengan aku coba produk ini, otomatis memangkas jauh tuh biaya bulanan yang aku keluarkan untuk si akupuntur tadi itu. Nah, mulai dari sana, aku mulai berani sharing nih. Mulai berani sharing ke teman gitu. Terus kan karena lumayan ya kan si produknya itu lumayan. Mikir lagi gimana caranya biar bisa tetap konsumsi produk tapi nggak mengeluarkan dari uang sendiri gitu kan. Biasa ya Jadi kalau pebisnis ya, jadi langsung gitu-gituannya keluar gitu ya. Nah, Teh, jadi kondisi apa sih maksudnya kalau boleh tahu separah itu kah kondisi Teteh dari yang perut itu gitu ya, pencernaan itu sampai Teteh akhirnya berani untuk mencoba, karena kan balik lagi kalau tadi dari yang negatif tadi atau Teteh sendiri juga nggak percaya ya, tiba-tiba memutuskan untuk konsumsi itu kan luar biasa tuh, harus ada keberanian juga gitu kan. Apakah Teteh melihat dari segi misalnya kandungannya atau hanya pure dari testimoni aja Teteh mau coba gitu atau gimana? Oh enggak, aku justru emang lihat dari kandungannya. Yang namanya kita kan sekarang udah makin melek teknologi gitu, apa-apa bisa kita searching di Google gitu kan ya. Apalagi aku sejak punya anak tuh semua makanan yang aku beli pasti aku baca tuh komposisinya apa aja, bagus apa enggak gitu. Nah, si produk ini pun aku baca nih komposisinya apa, cari satu-satu dan yang paling bikin aku ini banget itu karena dia organik Teh. Organik, jadi emang tanpa bahan kimia, jadi ya teman aku aja buat anaknya oke ya, kenapa aku nggak nyoba juga gitu dengan bahan-bahan yang tadi itu aman gitu.
Oke, nah ini menarik nih teman-teman. Jadi kalau saya boleh highlight ya, jadi betul sekali yang namanya network marketing itu biasanya produk-produknya itu memang bisa dibilang apa ya, Bagus selangkah sebenarnya. lebih maju mungkin, atau Ya, mungkin ya tadi tingkat mulai dari tingkat keamanannya, atau bisa jadi mungkin tadi ada teknologinya. Jadi memang teknologi network marketing benar. ini dibuat sebenarnya adalah sebagai strategi pemasaran. Jadi sebenarnya kalau teman-teman Betul. tadi misalnya kayak Teh Muti nih awalnya nggak skeptis sama network marketing gitu kan, tapi teman-teman sebenarnya harus melihatnya dari produknya dulu nih kalau misalnya pengen tahu gitu, dari ingredientsnya, dari situ nanti akan muncul apa ya, dari ingredients akan muncul ke company teman-teman. Nah itu nanti ada Iya, di aku bukunya juga Next searching tuh. Billionaire. Heeh. Jadi yes, betul banget. Jadi cara memulai network marketing yang bagus, atau cara sebelum kita terjun itu apa yang harus dicari tahu. Nah, itu nanti ada di bukunya tentunya. Spill dikit teh. Oke, Tungguin, menarik tungguin nih teh. bukunya. Iya ya. Ya, balik Oke, lagi nah. tadi itu teh. Selain si komposisi itu juga aku nyari nih background perusahaannya. Karena kan kita mesti tahu juga ya kantornya itu di mana, basicnya apa gitu kan. Jadi sampai aku nemu tuh kalau dia ini tuh si AFC ini, dia basicnya itu adalah farmasi. Basicnya Oke. farmasi dan dia udah go public. Udah go public, sahamnya bisa diperjualbelikan dan juga perusahaan apa pabriknya ini termasuk yang tertua dan juga terbesar di Jepang Oke. gitu. Jadi Nah, itu MLM itu menarik. sebenarnya cuma distribusinya aja nih. Kalau di luar negeri, di lain-lain itu, di lain negara itu dia masuknya ke retail, ke Guardian, Watson, Drugstore gitu teh. Gitu Oh, kurang oke. lebih. Hanya di berarti kalau marketnya yang benar-benar network marketing yang direct sellingnya itu di mana? Di Indonesia aja, Oh, oke, di cuma di Indonesia aja. Indonesia. Oke, tapi kalau di luar Indonesia kayak seperti Malaysia, Singapura semuanya itu retail, atau ada Retail. distribusinya di. Oke. Oh, wow, Retail. menarik juga ya. Oke. Ya, Nah, betul. teman-teman kalau misalnya sudah mulai tertarik dengan tadi gitu ya, kisi-kisinya boleh nanti ikutan kulwapnya, karena kita habis ini hari Selasanya tuh ada kulwap. Jadi teman-teman bisa langsung Benar. join kulwapnya itu ada di linknya di bio-nya Next Instagramnya week. Next Billionaire. Itu gratis ya teman-teman. Jadi tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi pure di sini kita memang fokusnya mau sharing teman-teman. Karena balik lagi ya, makin banyak orang yang perlu peluang, tapi makin banyak orang juga yang negatif dengan peluang-peluang tersebut gitu kan. Nah, ya salah satunya kita di sini Next Billionaire gitu kan. Saya sendiri juga membantu. Jadi fungsinya kita di sini ya tadi gitu, menjadi manfaat lah. Kalau emang kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya kita lakukan. Oke, nah Teh menarik lagi nih. Betul. Kemudian dari setelah mengkonsumsi produk itu berapa lama sampai akhirnya Teteh memutuskan tadi kayaknya saya mendingan punya produk gratis nih gitu kan, karena lumayan juga kalau Iya, saya iya, keluar iya. setiap bulan gitu ya. Itu berapa lama dari Benar. Teteh udah konsumsi tuh? Kepikir untuk, Itu berarti kan itu sudah mulai terjun jalanin. untuk menjalankan bisnisnya. Ya, itu kira-kira di Agustus kemarin sih Teh. Jadi baru Oh, untuk oke. memutuskan itu gitu. Jadi dari Februari itu aku cuma hanya pengguna konsumsi tapi tetap sharing ke teman-teman berdasarkan manfaat yang aku rasain aja gitu. Oke. Kalau untuk pure bisnisnya mulai dari Agustus sampai September kemarin gitu kurang lebih. Nah, teman-teman menarik ya. Jadi sebenarnya pada saat melakukan network marketing, teman-teman itu tidak harus langsung melakukan bisnis gitu. Sebenarnya kalau memang teman-teman pada saat konsumsi nyaman, ya tinggal kita sharing. Karena sebenarnya kayak kita misalnya nih suka makan di restoran A gitu kan. Kalau enak kita juga pasti kan ngomong ke teman-teman, ngomong ke keluarga, ngomong ke Iya. semua orang, atau ya orang-orang yang kita temuin kalau kalau mau seafood di sini, kalau mau makan ini di situ. Jadi kita juga sebenarnya sharing. Cuman bedanya kalau di konvensional atau sharing secara tadi, terus restoran A kita sharing kan, kita nggak dapat diskon apapun dari restoran itu Nggak teman-teman dapat. gitu ya, nggak dapat apapun. Tapi Tapi bedanya kalau kalau di di sini network, dapat ya Teh ya. yes betul. Jadi kalau di network marketing itu, kalau kita sharing teman-teman, minimal kita dapat produk ya gratis yang kita konsumsi sendiri gitu kan. Betul. Ya kenapa enggak, kalau misalnya kita bisa sehat gratis dengan mengkonsumsinya juga secara gratis gitu. Nah, Teh seru. Nah, kemudian kalau tadi kan aku dengar juga Teteh apa-apa diskusi sama suami, diskusi gitu kan. Kira-kira pada saat Teteh memutuskan untuk berbisnis lain nih di bidang network marketing, tanggapan suami gimana? Karena menarik nih gitu, banyak banget sebenarnya di Indonesia ini beberapa
apa ya, kita bilangnya para wanita yang pengen menjalankan biasanya kepentok sama suami gitu kan, sama pasangan biasanya. Mungkin bukan hanya para wanita tapi mungkin laki-laki juga kepentok sama pasangan. Nah itu kira-kira gimana tuh Teh? Ya, aku pun begitu awalnya. Jadi suamiku pun bukan tipe yang mengiyakan dan langsung percaya gitu kan. Tapi balik lagi nih semua. Jadi kan kalau misalkan kita udah nyoba, udah kelihatan sendiri hasilnya, otomatis kita emang mengakui kalau emang itu bagus gitu. Jadi aku tuh awalnya bukan cuma aku nih yang make. Jadi mertuaku ada hipertensi dan itu pengguna juga. Dan papaku juga hipertensi juga pakai ini. Jadi setelah terlihat nih emang ada perubahan dan progres, barulah percaya gitu. Dan lebih menekankan lagi, oke, kalau emang kamu nggak cuman mau pakai aja tapi emang mau jalanin bisnisnya, silahkan katanya gitu. Yang penting asal waktunya tetap terjadwal gitu. Jadi nggak meninggalkan tanggung jawab di rumah, nggak meninggalkan anak, rumah dan suami gitu-gitu sih Teh. Yang penting balance gitu. Itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau masalah pasangan, kalau tadi mungkin ada yang tanya juga, itu sebenarnya masih bisa dibicarakan. Tapi ya tentunya tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak mencoba produknya, tentunya kita nggak akan tahu hasilnya dan juga nggak akan tahu lebih dalam lagi teman-teman gitu. Nah, Teh Muti dari Agustus nih Teh Muti memutuskan untuk berbisnis. Aku kayaknya menjalankan bisnisnya deh gitu. Kayaknya ini benar-benar bisa menjadi peluang juga atau keran yang tadi itu ya gitu kan ya, keran yang berikutnya lain-lain gitu ya. Betul. Nah itu tuh uh, pada saat Teh Muti melakukan itu sebenarnya Teh Muti sudah memikirkan strateginya belum? Karena kan sebenarnya kalau ngomongin network marketing ya Teh gitu kan, apalagi Teh Muti mungkin ini network marketing pertama ya? Iya, perdana. Ya. Pertama. Nah, perdana kan. Jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi Teh Muti ini berawal dari tadi seorang entrepreneur bergerak di bidang fashion restaurant dulu, kemudian beralih ke bisnis franchiser, kemudian sampai akhirnya melirik lagi satu bisnis lagi, yaitu adalah network marketing, yaitu di AFSC ini ya. Nah itu kira-kira Teh persiapannya apa? Apakah Teh Muti mempersiapkan support sistemnya gitu, atau udah ada support system sendiri dari AFSC-nya? Karena sebenarnya yang ditakutkan banyak orang pun gitu ya, selain dari company-nya yang mungkin tidak mumpuni, produknya juga mungkin yang abal-abal misalnya, itu biasanya juga dari support system gitu. Karena banyak sekali orang itu jadi menyalahartikan mungkin ya, support system yang bagus dikiranya adalah sebuah support system yang mungkin tadi brainwash lah, or fixed mindset lah, or apalah. Jadi banyak banget sebenarnya stigma kayak gitu. Nah, Teh Muti mungkin karena ini Teh Muti baru dan juga pas banget menurut saya momennya, saya pengen nanyain itu tuh. Gimana tuh Teh dari Teh Muti sendiri? Strateginya kayak gimana? Kalau menurut aku ya ikut ini tuh aku ngerasa pas sih Teh, jadi tempatnya tuh emang udah bener nih di sini jalannya. Karena kan kalau untuk ngomongin support system, karena akunya juga awam gitu kan ya, pasti kan otomatis butuh support system yang emang mengedukasi secara bagus banget gitu kayaknya. Jadi biar nggak salah jalan gitu kan Teh. Nah di AFC ini tuh kita kebetulan ada grupnya nih. Kalau untuk support system ya kalau aku bilang udah oke banget. Karena dari foundernya, co-foundernya, GM sampai upline kita yang atas-atas itu kita semua bisa interaksi dengan dekat gitu. Mau teleponan 2 jaman, mau ketemuan terus makan bareng satu meja itu bisa. Jadi bisa di reach gitu Teh. Nggak cuman kita lihat aja di website gitu atau di buku, tapi kita bisa kenal langsung sama foundernya sendiri. Terus juga kalau untuk tim ya, kalau untuk tim pun emang kita itu sangat support. Kita tuh suka ada banyak kelas-kelasnya untuk emang development, self development gitu. Kayak misalkan ada skill gimana komunikasi ke orang, terus juga ada kalau untuk sistem teknisnya mah pasti ada ya, strategi apa-apa gitu kita suka ada. Kita ada Zoom dan itu semuanya free, tidak berbayar gitu. Gathering pun kita suka ada. Oke, nah teman-teman jadi yang nanya tadi, oke, jadi setelah support system, kenapa tadi mungkin ini checklist yang berikutnya ya Teh ya, untuk menjalankan bisnisnya, karena secara support system itu ada gitu. Nah, kesulitan nggak Teh? Ada, tadi menarik tuh Teh bilang ada personal development. Nah, kira-kira nih mungkin aku bisa ngomong aha moment atau iya betul ya, aha moment apa yang Teh Muti dapetin dari si network marketing ini, AFC ini gitu. Karena kan tentunya pasti ada sesuatu yang Teh Muti dapat ya, tapi kita nggak usah ngomongin uang nih, karena kalau uang tuh apapun kita usahakan pasti akan ada hasilnya, betul gitu kan. Jadi nggak harus di network marketing, tapi kalau di network marketing ini apa sih yang menurut Teh Muti
nggak bisa didapat kalau Teh Muti misalnya ada dengan bisnis franchise-nya, ada dengan bisnis fashion-nya gitu. Apa nih Teh kalau untuk marketing? Kalau sama aku keluarga baru. Jadi Oke. kan aneh lah, aku itu orang yang dulunya nyaman dengan belakang layar gitu teh. Jadi aku nggak perlu tahu lah, aku punya bisnis itu nggak, aku punya bisnis A, orang nggak perlu tahu gitu. Yang penting aku menjalankan, ya udah cukup hanya kayak hanya apa sih beli putus gitu udah cukup gitu kan ya. Tapi kalau di sini tuh enggak, otomatis kan zona nyamannya itu diperluas gitu deh. Jadi circle pertemanannya yang tadi itu makin mengecil, otomatis sekarang juga membesar. Karena kan kalau udah menikah, udah punya anak kan otomatis teman-temannya itu lagi kan ya, mau ceritanya ke situ lagi. Nah, di sini itu aku ketemu banyak orang baru dengan banyak background latar belakang, ada yang pebisnis konvensional juga, ada yang selebgram, dokter, suster dan lain segalanya itu ada gitu. Nah, di situ kita bisa dapat ilmu-ilmu baru juga kan, dan nggak memungkin bukan nggak ini, dan memungkinkan juga untuk kita kolaborasi dengan orang yang kita baru ketemu tadi itu gitu. Siapa tahu kan bisa muncul peluang bisnis baru gitu di sana, di luar dari si AFC ini gitu. Keluarga barunya sih Teh. Yang Oke, jadi ketemu highlight lagi. ya teman-teman tadi apa yang Teh Muti dapetin dari pada saat bergabung dengan network marketing ini atau AFC ini adalah keluarga baru. Yang dimana keluarga ini membuat Teh Muti mempunyai zona nyaman yang lebih luas. Jadi maksudnya zona nyamannya Nggak itu nggak ditinggalin. melulu jelek ya teman-teman. Maksudnya zona nyaman itu nggak melulu semuanya itu negatif, nggak mau ngapa-ngapain, enggak. Tapi zona nyaman Teh Muti di sini lebih ke zona nyaman yang positif, di mana tadi punya keluarga baru, punya lingkungan baru, punya networking baru, di mana Teh Muti ini juga sebenarnya bukan orang Bandung, teman-teman. Teh Muti ini kan tadi ya asalnya dari Padang gitu kan. Jadi ke Bandung ini tuh Jadi pendatang. merantau. Betul, pendatang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di Bandung temennya itu aja, mungkin temennya dari ibu-ibu anak sekolah gitu ya. Nah, itu kan Iya, circle baru, tetangga tapi kan gitu. betul. Tapi kan tentunya kita pengen punya circle lain yang bisa membangun kita. Karena kalau kita ngomongin bisnis nih, apalagi Teh Muti bisnisnya banyak, tentunya Teh Muti pengen banget punya pengetahuan baru lagi. Berarti Iya. aku bisa simpulin di sini yang Teh Muti bisa dapetin adalah tadi selain family adalah bukan support system ya, lebih ke ya tadi personal development ya, karena pengembangan dirinya udah Iya. mulai banyak banget yang didapat gitu ya, ilmu-ilmu baru didapat juga. Seru teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung juga, saya akan highlight lagi bahwa Next Zillion ini tidak memihak network marketing manapun. Kita di sini pure sebagai platform yang tujuannya adalah mengedukasi para halayak umum dengan para network marketer, dengan mengundang, dengan berkolaborasi, mengundang narasumber-narasumber dari berbagai macam perusahaan network marketing ada di Indonesia, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Instagramnya, boleh dilihat Instagram live kita sebelumnya, ada Nuskin, ada Yusana, ada apalagi Bi Internasional, kemudian ada yang Living. Banyak banget teman-teman bisa ngecek sendiri. Sekarang hari ini adalah AFC bagiannya teman-teman. Jadi buat yang masih penasaran dengan AFC, masih mungkin berpikir di sana banyak banget negatif-negatif tentang AFC, teman-teman bisa langsung tanyakan ke Teh Muti, tapi tanyanya bukan di sini teman-teman, tapi di kuliah WhatsApp. Nah, setelah ini kalau mau lihat Instagramnya boleh Teh diintip-intip dulu Instagramnya grup kita bisa nih. @AFC All-Star itu yang AFC All-Star. @AFC All-Star. Nah, itu yang di Bandung itu yang besar gitu. Oke. Nah, teman-teman kalau mau lihat dulu mungkin diketik Teh, boleh Teh? Oke, sebentar. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu support systemnya atau grupnya Teh Muti mungkin ya. Nah, Teh Muti tapi sempat nih kayaknya dari Nesti sempat nge-tag itu Mami Cuan. Itu beda ya dengan AFC All Star ya? Beda sih sebenarnya. Kalau Mami Cuan itu kita nggak fokus hanya di AFC gitu Teh. Memang ada beberapa membernya yang udah gabung di AFC, tapi yang lainnya juga banyak yang bukan gitu. Jadi kalau Mami Cuan itu komunitas sebenarnya lebih ke komunitas support mami-mami gitu Teh. Jadi kita itu bikin komunitasnya sengaja untuk mensupport mami-mami yang di rumah. Jadi untuk bisa tetap produktif dan make money from home gitu. Caranya itu ada banyak. Jadi nggak cuman dari AFC ya, bisa dari bazar-bazar atau nanti ada ikut kelas apa gitu, itu ada sih.
Seru Itu lebih yang teman-teman, umum. ternyata Next Billionaire salah ngetek nih, harusnya ngeteknya AFC All Star Team ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Oke, kan nggak biar apa-apa ya. lebih ini juga, nggak Oke, apa-apa. nah jadi tadi Timothy, betul. Timothy ada dua teman-teman, maksudnya untuk support system atau untuk tim yang memang sudah besarnya di Bandung itu ada di AFC All Star Team. Teman-teman bisa ngecek di situ apakah betul support sistemnya atau komunitasnya itu berjalan dengan baik atau besar, atau ya apapun kepoin dari situ ya tentang AFC. Ya, Kemudian yang kedua yang sempat kita sharingkan adalah Mami Cuan. Mami Cuan itu adalah komunitas yang Teh Muti bikin ya, itu juga salah satunya untuk ya, apa namanya, ya mensupport benar. para mami di luar sana yang ingin punya cuan dari rumah gitu. Seru nih Betul. Teh Muti. Nah, oke. Teh Seru Muti dong, ya Teh kira-kira, Wendy juga ikutan. yes, betul banget. Oke, nah Teh Muti, kira-kira nih, mungkin buat para mami-mami di sana gitu ya, karena berhubungan sama mami ini, atau buat ya siapapun lah, maksudnya para halayak umum, karena Teh Muti juga baru ya network marketingnya dan kehitungnya juga masih baru juga. Boleh dong mungkin sharing awal, maksud gini, meyakin atau apa ya, Teh Muti sharing aha moment atau mungkin tips triknya ke teman-teman semua di sini, um, untuk bisa memulai network marketing atau untuk bisa lebih open mungkin ya, supaya ya tadi gitu, rezekinya juga dari mana aja bisa datang kan gitu kalau kitanya open. Bisa, bisa. Jadi sebenarnya yang perlu dibenerin kalau menurut aku nih ya, itu adalah mindset kita sendiri sih Teh. Jadi sebenarnya yang membatasi diri itu ya diri kita sendiri. Jadi balik lagi nih, benerin dulu mindsetnya, tanya lagi nih sama diri kita. Terus tetap harus bisa open mind. Jadi mau menerima info dan peluang baru gitu. Jadi tetap kan kalau peluang apapun lah yang kita dapat dari orang, ditelaah lagi, dicerna lagi gitu pro kontranya. Kalau memang itu peluangnya bagus, nggak ada salahnya nyoba gitu kan. Mending nyesel nyoba daripada nyesel nggak nyoba sama sekali gitu. Kalau di aku sih. Coba Mending cari tahu nyesel dulu. nyoba. Siapa tahu. Kayak gimana sih, mending kalau kita nih perempuan beli baju misalkan Teh. Pengen nih tapi ragu-ragu. Kalau aku ya mending nyesel udah beli daripada nyesel sampai rumah kok nggak beli ya, tadi ternyata butuh. Nah kayak gitulah Itu kayak cewek simpelnya banget ya ya. yang kayak gitu ya, jadi kebanyakan mikir gitu Simpelnya. ya, maksudnya Gitu. ya mungkin bukan hanya perempuan ya teman-teman, tapi mungkin cowok-cowok juga banyak juga yang kayak gitu gitu ya, posisinya tuh mau belanja tuh biasanya mikir gitu ya, ini perlu apa enggak, ini mau apa enggak, ini warnanya nggak cocok, wah pokoknya banyak banget yang dipikirin, tapi setelah sampai rumah aduh nyesel nggak beli, pas mau datang lagi udah habis Ya, gitu ya, udah nggak ada. benar. Oke, menarik tuh Teh. Betul. Jadi tadi dibilang sama Teh Muti kalau mendingan nyesel udah nyoba gitu ya kan, ketimbang nyesel belum nyoba gitu kan. Nah betul banget Ya nih. kan Jadi kalau udah nyoba kita udah tahu nih, oh iya ternyata bener nih, ini nggak cocok nih buat kita, oh iya ternyata bener ini kurang ini nih buat kita, ya udah kita nyoba lagi hal yang lain gitu. Paling nggak kita udah pernah nyoba. Kalau orang nanya kamu udah pernah nyoba itu belum, oh udah tapi nggak cocok gitu kan, bisa untuk lebih pede gitu kan ngomong ke orangnya. Tapi kalau misalkan ditanya kamu udah nyoba itu belum, belum, terus kenapa kamu bisa bilang itu nggak bagus padahal kamu belum nyoba. Nah itu kita nggak bisa mengutarakan pendapat kan, kenapanya gitu sih. itu dia teman-teman. Seru nih. Jadi memang kadang kita ini terbiasa dengan bilang nggak bagus, tapi kita nggak tahu apa-apa gitu. Atau nggak, misalnya kadang terdengarnya kata orang, Iya. ternyata kita malah jadinya suudon gitu kan ya, karena kita dengar kata orang tapi kita dengan PD-nya berbicara lantang bahwa itu tuh nggak baik atau nggak bagus. Nah justru itu teman-teman nyambung lagi nih, kenapa Next Billionaire bikin juga ini adalah pro kontra banget gitu kan. Saya pun juga menjadi hostnya juga pro kontra juga, kira-kira kalau saya bawain atau saya bantu untuk collab itu enaknya gimana, karena gini ya tadi gitu, stigma negatifnya itu kan kental banget, tetapi ya tadi kalau tujuannya adalah mengedukasi, memberikan informasi yang bermanfaat mengenai network marketing secara aman, nyaman, dan tentunya adalah apa ya, dengan narasumber yang berkolaborasinya juga sangat-sangat mumpuni, tentunya itu patut saya perjuangkan atau patut saya pikirkan lagi untuk bergabung atau misalnya untuk berkolaborasi menjadi host di sini teman-teman gitu. Jadi sekali lagi saya mungkin mau informasikan ke teman-teman semua, silahkan di-share Instagramnya Next Billionaire, video-videonya kita di-share, informasikan ke teman-teman atau ke saudara atau kerabat yang mungkin sedang mencari apa ya, informasi dari berbagai macam network marketing, atau mungkin ada network marketing yang sekarang ini mungkin
ada di insight dan network marketingnya Next Billionaire, boleh juga di sharing, karena ya tadi gitu kan, sharing kan juga sebagian dari ya kita bermanfaat dan menjadi manfaat buat orang lain teman-teman gitu. Nah satu dong Teh terakhir mungkin ya, kira-kira nih apa yang akan Teh Muti sampaikan di Kulwap yang menarik mungkin buat teman-teman di sini untuk bisa bergabung? Yang di Kulwap nanti, pastinya kan itu nanti ada menceritakan soal product knowledge, background perusahaan, dan juga gimana achieve di sana, tips-tipsnya lah gitu. Nanti akan aku sharing. Kurang lebihnya seperti itu. Nah itu Dan dia. juga Jadi goals-goalsnya ya tentunya ya. Oke, jadi memang pengalaman Teh Muti mungkin akan lebih detail di sana ya Teh ya gitu kan, karena Ya. terbatas sekali kalau di Instagram Live teman-teman, tapi untuk yang lebih detailnya tentunya akan ada di kuliah WhatsApp. Jadi kuliah WhatsApp ini gratis teman-teman, ada di grup Kulwap atau di grup WhatsApp teman-teman. Teman-teman tinggal klik link di bio untuk join kuliah WhatsApp-nya, akan dimulai hari Selasa jam 11. Jadi sebelum hari Selasa silakan bergabung, undang teman-temannya untuk bisa mengetahui lebih dalam, lebih detail mengenai network marketing yang di minggu ini, minggu ke-8 itu mengenai AFC. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya teman-teman bisa kliknya di Telegram. Di Telegram itu juga ada siaran ulang dari Kulwap yang sebelum-sebelumnya gitu. Untuk detailnya tentunya ada di Instagram Next Billionaire. Dan terima kasih Teh Muti, nggak berasa ngobrolnya. Thank you juga Kalau terus-terusan ditanyain nanti semuanya budal gitu kan, jadi kita keluar. malahan nanti di Kulwapnya jadinya malahan nggak seru gitu kan. Jadi mendingan nanti kita lanjut di Kulwap supaya lebih intim lagi, lebih detail lagi, karena tentunya pasti teman-teman pengen banyak bertanya, tapi ya tidak di sini teman-teman bertanya itu akan ada di Kulwap gitu. Teh Muti, terima kasih waktunya hari ini, hari Jumat udah mulai weekend. Iya, tapi sudah mau bergabung sama Nextg di acara IG Live-nya Nextg. Dan tentunya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang juga sudah bergabung di Insight dan Network Marketingnya Next Billionaire. Jangan lupa Selasa sebelum jam 11 diundangin semua teman-temannya untuk hadir di acaranya kuliah WhatsApp-nya Nextg yang ada di link bio. Terima kasih Teteh, Assalamualaikum. Thank you, waalaikumsalam. Bye-bye.